Kan? Amin, haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kasih Tuhan dan sekali lagi, kalau hari ini kami masih diizinkan untuk bisa menjalani hidup ini, menjalankan tugas panggilan ini, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Bersyukurlah kalau hari ini masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kami baru pulang dari Rote dan ada banyak hal yang kami bisa syukuri dari Rote. Salah satu saya bersyukur untuk Pak Dedi dengan istri yang selama ini mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan di Panti Rote. Saya bisa melihat kualitas panti dari mana anaknya ceria-ceria. Anak pantinya bahagia, ceria, sopan dan sebagainya. Dan saudara-saudara sangat ceria sekali waktu mereka diberikan TV 50 inch. TV Android 50 inch. Ini kejutan karena mereka tidak dikasih tahu. Jadi pada waktu TV datang, woi langsung mereka pada senangnya bukan main. Saudara-saudara, kemudian waktu TV di setel semua duduk semua gini. Luar biasa. Yang lebih senang lagi Ibu Yeye, ya kan? Karena Ibu Yeye melihat mereka senang luar biasa dan saya bisa menyaksikan kayak seperti ada sesuatu yang luar biasa karena bertahun-tahun pengen ke Rote tidak pernah kesampaian. Ternyata saudara-saudara yang kita bayangkan nanti ada ombak di apa itu namanya itu? Pukuafu itu ya. Yang ditakuti banyak orang karena sering ada kapal tenggelam situ kan. Ternyata smooth, saudara-saudara smooth. Saudara tahu smooth? Bukan smooth, ya kan? Lancar, tenang, kita naik ya dengan tamu-tamu yang di kelas VIP, duduk tenang seperti di pesawat. Luar biasa dan kami menikmati perjalanan ini disambut oleh saudara-saudara kita yang ada di sana dan luar biasa dan selama kami berada di Rote ada hal-hal yang tidak pernah kami bayangkan yang terjadi, hal yang lebih besar yang Tuhan akan kerjakan. Dan demikian juga waktu disambut oleh anak-anak PAUD, jadi ada 90-an anak-anak PAUD yang bergabung dari 3 PAUD. Kami datang disambut dengan tarian, mereka menyanyi, saudara-saudara anak-anak itu betul-betul menghargai. Jadi mereka pakai baju daerah Rote dengan topi yang dari selfie, yang lontar tuh ya. Woi ganteng-ganteng, gagah-gagah anak-anak senang sekali. Mereka sangat menghargai partnership apa yang kita lakukan. Jadi saya mau menyalami saudara-saudara semuanya. I just want to say to my brother Ron Harris, you are watching right now. You have a greeting from Pak Roni and 2 crew of the radio Suara Malole in Rote. And for 19 years, Radio Suara Malole in Rote has been making impact for the people in Rote. Everywhere I go, I met people, oh you are on the radio. I heard your voice on the radio. I heard your teaching on the radio. So Brother Ron Harris, thank you very much for your support for Radio Rote. Tuhan memberkati. Ini Pak Ron Harris nonton dari Dallas, dari Amerika Serikat. Dan dia yang terkesan sekali saudara-saudara karena Pak Ron Harris ini pernah datang ke Rote waktu kami bawa transmitter, kemudian kami install radio, kemudian siaran. Pada waktu kami mau pulang, kami haus. Kemudian ada orang yang baru turun dari pohon lontar bawa jus, tua. Ya, kemudian kita minta, ya kan? Pada waktu kita minta, boleh enggak minta gitu. Ibu yang ada di situ bilang, setiap orang pasti haus. Nah, kata-kata itu dipakai oleh Pak Ron Harris di mana saja dia pergi, bahwa setiap orang haus. Maka setiap orang harus ditolong. Dan ada mujizat yang luar biasa waktu itu. Tiba-tiba pesawat yang kami tumpangi tidak jadi, atau perahu yang kami tumpangi, kapal feri yang kami tumpangi batal. Pada hari itu dia harus kembali ke Amerika. Akhirnya apa saudara? Kami charter pesawat angkatan udara. Luar biasa pengalaman yang tidak pernah kami lupakan. Nah saudara-saudara, salam untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dan salam untuk anak-anak yang
ada di Rote. Saudara-saudara, saya yakin nanti mungkin Ibu Yeye mau bersaksi, menceritakan bagaimana sukacitanya tiba di Rote dan sukacitanya meninggalkan Rote. Tetapi saya mau mengajarkan saudara-saudara sesuatu yang saya pikir ini bagus sekali. Belajar hidup taat. Ternyata di hadapan Tuhan ketaatan itu sesuatu yang luar biasa. Taat itu istilahnya harga mati di hadapan Tuhan. Saudara jangan pernah mempermainkan ketaatan. Karena gara-gara tidak taat, ada orang-orang yang akhirnya dilengserkan oleh Tuhan. Gara-gara tidak taat, ada orang-orang yang diturunkan oleh Tuhan. Gara-gara tidak taat, ada orang-orang yang bahkan kehilangan nyawanya. Ketaatan di hadapan Tuhan tidak main-main, saudara-saudara. Nah, kalau saudara belajar mengenai ketaatan dalam bahasa Inggris, faithfulness. Semua bilang faithfulness. Tahu faithfulness? Faithful. Jadi ketaatan itu datang dari faith and full. Saudara tahu faith? Iman. Full? Penuh. Jadi orang yang taat adalah orang yang penuh iman. Iman itu percaya. Jadi kalau Anda percaya penuh kepada Tuhan, maka Anda akan melakukan apa kata Tuhan. Amin. Kalau Anda percaya penuh kepada pasanganmu, maka Anda akan setia kepada pasanganmu. Kalau ada orang tidak setia, akarnya pasti satu, dia tidak terlalu percaya. Mungkin dia sedang meragukan, mungkin dia tidak yakin kepada orang itu. Ya kan? Tanyalah kepada orang-orang yang sedang tidak setia kepada pasangannya, tidak setia kepada majikannya, tidak setia kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Pasti karena ada keraguan. Saudara-saudara, ketika Anda punya keraguan, Anda akan bermasalah dalam hidup ini. Mari kita akan melihat seorang raja yang baru diangkat, ditabiskan dalam hitungan beberapa tahun, dia dilengserkan oleh Tuhan. Walaupun dia memerintah, tapi sebetulnya dia sudah bukan raja yang ditentukan oleh Tuhan, karena Tuhan sudah memilih orang lain. 1 Samuel 15. Kalau saudara membaca 1 Samuel 15, ini belajar yang luar biasa untuk para pemimpin, termasuk saya. Mari kita akan belajar sesuatu yang penting. Berkatalah Samuel kepada Saul. Saudara tahu Saul, orang paling ganteng pada waktu itu di Israel. Ya kan? Orang paling gagah, badannya atletis, dia seorang pemimpin yang pintar, nanti kita melihat. Dia pintar mengatur strategi, dia pintar memobilisasi orang, tetapi dia punya masalah. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Semua bilang dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ulangi lagi. Mengapa Samuel minta Saul untuk mendengar? Samuel sudah tahu siapa Saul. Saudara-saudara, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, untuk unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat, berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan, ini sudah luar biasa. Saul bisa mengumpulkan 200.000 tentara pasukannya, berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Sampai di sini Saul masih taat.
sampai di sini dia taat. Dia hanya disuruh membunuh orang Amalek. Orang Keni tidak minta untuk dibunuh. Jadi sampai di sini masih taat. Kemudian, bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Makanya orang Keni diselamatkan. Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Nah, perhatikan ayat 8. Agag, raja orang Amalek yang ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku, apa nih saudara-saudara? Aku menyesal. Karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukanlah kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia berbalik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Apa kata Saul? Apa kata Saul? Dia bilang apa? Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Di pandangannya dia. Tetapi di hadapan Allah, dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah ini saudara-saudara, pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Mari kita akan melihat bahwa ketaatan itu harga mati di hadapan Tuhan. Tidak boleh tawar-menawar saudara-saudara. Mari kita lihat. Kemudian dikatakan seperti ini, tapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkannya kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Saudara percaya ucapannya dia? Saudara percaya bahwa Saul mengatakan, oh Tuhan Nabi, itu rakyat itu tentara saya yang bawa, ya kan? Tentara saya yang menyelamatkan, dan itu satu-satunya untuk apa? Nanti kami akan persembahkan kepada Tuhan. Saudara percaya apa yang dia katakan? Saul memutar, berusaha untuk memberikan alasan supaya ketidaktaatannya dianggap sebagai ketaatan. Pelajaran nomor 1, di hadapan Tuhan, ketaatan itu harga mati. Tulis baik-baik saudara. Di hadapan Tuhan yang namanya ketaatan itu sangat berharga. Kesetiaan itu tidak bisa ditukar dengan yang lain. Sabaslah hambaku yang baik dan setia. Jadi jangan pernah bermain-main dengan yang namanya kesetiaan di hadapan Tuhan. Saudara, ini pelajaran bagi kita semua. At the end of the days, di ujung kehidupan kita, yang paling berkenan di hadapan Tuhan adalah iman. Ingat baik-baik, tidak mungkin kita menyenangkan Tuhan tanpa iman. Tidak mungkin kita menyenangkan Tuhan. Without faith, it is impossible to please God. Mengapa? Karena iman itulah yang memproduksi ketaatan. Ketika saudara sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan, saudara akan percaya kepada yang lain-lain. Yang membuat Allah marah kepada orang Israel, khususnya pada zaman hakim-hakim. Saudara akan menemukan ada raja yang jahat, ada hakim yang baik, ada hakim yang jahat. Dan ketika hakim itu jahat,
maka sengsaralah umat Israel. Pada waktu diganti dengan raja yang baik, maka diberkatilah mereka. Sama sampai sekarang. Kesetiaan saudara dihargai oleh Tuhan. Jadi jangan macam-macam dengan kesetiaan. Amin. Mari kita akan belajar beberapa hal di sini. Yang kedua, impartial obedience is not real obedience. Jadi ketaatan setengah-setengah itu bukan ketaatan. Iya kami bunuh, tapi hanya raja yang kami selamatkan dan mohon maaf, itu yang namanya lembu, kambing, domba yang tambun, kasihan. Kalau dibunuh, kan kami bisa pakai untuk persembahan. Saudara-saudara dengar baik-baik, dia mencari alasan untuk membenarkan ketidaktaatan. Berapa di antara saudara yang kadang-kadang melogikakan dan membenarkan ketidaktaatan? Waspada saudara-saudara. Ya Tuhan kan tahu Pak, ini tahun ajaran baru, anak-anak ini lagi perlu duit. Nah kalau perpuluhan kami untuk saat ini kami tidak bayarkan, saya pikir Tuhan tahu. Ya kan? Tuhan tahulah kalau kita ini lagi susah. Tuhan tahulah yang namanya ya sedikit aja. Kebohongan kecil kan tidak apa-apa Pak. Ya kan? Tidak apa-apa. Nyuap kecil atau korupsi kecil-kecilan tidak apa-apa Pak. Sebetulnya yang dilakukan oleh Saul adalah korupsi kecil-kecilan. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan ketika Tuhan minta kita melakukan sesuatu, ketaatan menuntut penyerahan total. Ketaatan menuntut penyerahan tanpa melihat apapun juga. Maka belajarlah dari Mazmur pasal 1, diberkatilah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa ujung-ujungnya? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara, saya belajar sesuatu dalam hidup ini. Saya ini kalau pelayanan ke luar negeri, kadang-kadang ada orang kasih persembahan ekstra. Bapak ini pakai saja untuk apa saja yang diperlukan. Saya langsung tanya, ini untuk pribadi atau untuk pelayanan? Terserah Bapak. Nah kalau orang bilang terserah Bapak, saudara-saudara, saya bisa langsung masuk kantong sendiri kan? Tapi saya belajar, kalau itu jatahnya anak yatim, kalau itu jatahnya orang susah, kalau itu jatahnya para lansia atau orang-orang yang membutuhkan, jangan pernah disentuh. Saya belajar itu, Tuhan punya cara untuk memberkati saudara. Amin. Haleluya. Jadi saudara-saudara dalam hidup ini, meskipun itu mungkin menurut ukuran dunia tidak apa-apa, kamu punya hak untuk melakukan. Tapi kalau itu bukan yang menjadi hak saudara, jangan pernah mengambil apa yang bukan menjadi hak saudara. Saya mau belajar dan saya mau kasih warisan ini kepada Anda, jujur di hadapan Tuhan. Hidup jujur itu paling enak. Amin. Orang yang jujur enak tidur. Ya kan? Orang yang jujur enak tidur, banyak sedulur. Tahu sedulur? Saudara. Ya kan? Saudara-saudara, kalau Anda taat kepada Tuhan, taatlah secara global, taat secara total. Jangan pilih-pilih, yang ini saya melakukan, yang ini untuk sementara saya tolak, yang ini saya taati, yang ini nanti kalau saya sudah mau mati, yang ini saya lakukan, yang itu nanti aja kalau saya sudah punya kekuatan. Salah. Sekarang juga waktunya belajar taat. Amin. Ada sesuatu yang menarik di sini. Saudara-saudara, ketika saya mendengar bahwa Tuhan menyesal. Kalimat ini baik untuk diperhatikan. Ayat 10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal. Karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Oh saudara-saudara, melaksanakan firman Tuhan
adalah bentuk ketaatan yang paling menyenangkan hati Tuhan. Apabila kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja, maka Bapa di surga akan melakukannya. Jadi saudara-saudara, konsekuensi daripada ketidaktaatan itu selalu ada. Saudara-saudara, jangan macam-macam dengan ketidaktaatan, karena ketidaktaatan selalu membawa konsekuensi buruk. Karena apa? Ketidaktaatan membuat Tuhan menyesal. Artinya apa? Tuhan sakit hati. Di dalam salah satu tafsiran, penulis sedang menggunakan kalimat-kalimat yang sangat manusiawi untuk menyeberangkan bahwa Tuhan itu juga punya perasaan seperti manusia. Tuhan punya jiwa, Tuhan bisa merasa, Tuhan bisa bahagia, Tuhan bisa bersuka cita, Tuhan juga bisa kecewa. Saudara-saudara, jangan pernah membuat Tuhan kecewa. Hidup ini hanya sekali. Dan satu-satunya cara untuk membuat Tuhan tidak kecewa adalah taatlah kepada firman-Nya. Amin. Nah, mari kita akan lihat beberapa hal di sini. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan, kemudian ia berbalik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Saudara-saudara, Saul ingin terlihat hebat. Di hadapan manusia, dia ingin terlihat hebat, dia bikin monumen. Monumen kemenangan. Dia lupa bahwa yang membuat dia menang itu adalah kemampuan Tuhan. Yang membuat dia menang adalah kuasa Tuhan. Yang membuat dia menang adalah karena Tuhan campur tangan. Karena Tuhan yang berperang buat mereka sebetulnya. Amin. Nah, Saul, ini masalahnya saudara. Nanti saudara akan menemukan. Saul adalah sosok pemimpin yang sangat haus pengakuan. Dia haus untuk dihargai. Dia haus untuk diakui. Dia haus untuk mendapatkan nama, ketenaran. Ingat baik-baik. Karena apa? Dia bermasalah dengan rasa aman. Seolah-olah kalau dia sudah dikagumi sebagai orang paling ganteng, ada ayatnya di situ. Paling ganteng, paling pinter, paling tampan, paling tinggi. Oh, dia hebat, saudara-saudara. Tetapi kepintaran, kepandaian, apalagi penampilan, kalau tidak didukung dengan karakter kesetiaan, di hadapan Tuhan tidak ada artinya apa-apa. Tengok teman saudara, ganteng saja tidak cukup. Pintar saja tidak cukup. Hebat saja tidak cukup. Ganteng tapi karakter jeblok, tidak ada gunanya. Tahu karakter jeblok. When talent is not enough. Talenta saja tidak cukup dalam hidup ini. Dengar baik-baik. Pinter saja tidak cukup. Ganteng atau cantik saja tidak cukup. Di hadapan Tuhan bukan soal ganteng, bukan soal cantik, bukan soal pintar atau bodoh. Soal ketaatan. Yang diperhitungkan oleh Tuhan adalah hidup taat. Amin. Jadi Yurhan, jangan sombong kau orang paling ganteng dari Niku Boti. Amin. Masih ada Nixon. Ya kan? Jadi jangan sombong sekali, masih ada yang lain. Dan di hadapan Tuhan bukan soal ganteng, punya kumis atau tidak punya kumis. Soal taat atau tidak taat, itu yang penting. Mari kita lihat. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Menurut pengakuannya. Wah, dia ingin mendapatkan pengakuan dari Samuel. Seolah-olah Samuel, wow. Samuel ingin supaya, Saul ingin supaya Samuel mengatakan, well done. Hebat. Ternyata tidak. Samuel sudah dikasih tahu malam sebelumnya oleh Tuhan. Tetapi kata Samuel,
Kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku? Samuel tahu ada barang jarahan yang harusnya tidak boleh diambil. Walaupun semua tentara pada zaman itu, salah satu bayaran seorang tentara adalah barang jarahan. Tapi Tuhan mengatakan tidak boleh, kali ini tidak boleh. Kemudian dikatakan seperti ini, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas, selebihnya kami tumpas. Lalu kata Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Pergilah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau tidak mendengarkan firman Tuhan? Dan resikonya apa? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah aku tumpas. Tuhan bilang semua. Nah, ada tafsiran yang mengatakan Saul dengan Agag ini ada kongsi-kongsian. Dan untuk menghargai Agag, dia menyelamatkan. Tapi gara-gara dia menyelamatkan Agag, tentara mengambil barang jarahan. Jadi kalau pemimpin turun 1 langkah, pengikut turun 3 langkah. Itu pelajaran. Saudara-saudara, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendorekan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Wow, 2 kalimat penting sekali. Taat lebih baik daripada korban. Ketaatan lebih berharga daripada korban. Di hadapan Tuhan, ketaatan lebih baik daripada korban. Katakan amin. Di hadapan Tuhan mungkin beda. Ini contoh. Saudara tahu jemaatmu ini koruptor. Atau jemaatmu ngambil barang jarahan dari orang, kemudian dibawa ke persembahan persepuluhan. 1,5 miliar persembahannya. Gimana saudara? Saudara terima? Saudara akan belasan. Kan saya tidak tahu Pak kalau itu hasil korupsi atau uang haram. Saya tidak tahu Pak. Nah kalau dia sudah tahu bahwa orang itu tidak mungkin memberikan sebanyak itu. Saudara, mari kita menghargai ini. Di hadapan Tuhan, dengan baik-baik, ketaatan jauh lebih berharga daripada korban persembahan. Ketaatan jauh lebih berharga daripada rutinitas. Ketaatan jauh lebih berharga daripada penampilan. Ketaatan lebih berharga dari hanya sekedar wow. Ketaatan jauh lebih berharga daripada yang lain-lain di hadapan Tuhan. Dan harga ketaatan yang parsial tadi, ketaatan setengah-setengah adalah Saul kehilangan jabatan sebagai raja. Pelajarannya apa bagi kita? Lebih baik kita hidup dalam kekurangan, tapi hidup dalam ketaatan. Daripada kita hidup dalam kelimpahan,
tapi kita tidak taat kepada firman Tuhan. Karena urusannya ujung-ujungnya sad ending. Saudara tahu bagaimana Saul mati? Ada yang bilang dia mati bunuh diri. Ya, dia menancapkan dirinya ke tombak, ya kan? Atau ke pedang. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, di akhir kehidupan diberkatilah orang yang taat. Karena itulah yang diperhitungkan di dalam kekekalan. Taat. Saya mau bicara kepada saudara-saudara, ini benar dalam hubungannya dengan Tuhan, ini benar dalam hubungannya dengan pekerjaan, ini benar dalam hubungannya dengan pernikahan. Saya mau mengatakan ini, percuma Anda melayani Tuhan dengan penampilan yang hebat luar biasa, tetapi Anda sedang melakukan ketidaktaatan. Semua akan disingkapkan oleh Tuhan. Jangan macam-macam soal ini, saudara-saudara. Apa yang tersembunyi di hadapan manusia, apa yang kau sembunyikan di hati manusia, suatu saat akan disingkapkan oleh Tuhan. Lambat atau cepat, ketaatan atau ketidaktaatan itu akan kelihatan. Amin. Haleluya. Tengok teman saudara, taat saja. Taat saja, karena yang menghargai ketaatan itu Tuhan, dan yang tidak menghargai ketaatan itu akan menerima hukuman dari Tuhan. Jangan macam-macam soal hal ini, saudara. Saya sudah belajar dan saya terus akan belajar. Be faithful. Amin. Nah, kalau itu benar dalam Tuhan, itu benar dalam hubungan sesama. Suami-suami, taatilah hukum firman Tuhan mengenai pernikahan. Apa kata Tuhan? Aku membenci pengkhianatan, aku membenci perceraian, aku membenci kekerasan dalam rumah tangga. Tuhan mengatakan itu dalam kitab Maleakhi. Jangan lawan itu, saudara. Amin. Setia. Setia. Dalam pekerjaan, apapun yang kau jumpai dengan tanganmu, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Karena yang kasih kamu hidup hari ini itu Tuhan. Yang masih memberikan kesempatan buat Anda untuk bekerja, cari nafkah itu Tuhan. Maka lakukanlah apa yang ada di depan mata untuk Tuhan, bukan untuk bos saudara. Kalau setiap orang pakai cara pandang yang benar dalam pekerjaan, maka Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Setia, katakan setia. Saudara-saudara, ini pelajaran yang luar biasa. Jangan meremehkan sesuatu yang adalah kebenaran dan Anda anggap itu terlalu ringan. Oh, enggak ada konsekuensinya, enggak ada resikonya. Semua yang namanya kebenaran kalau dilakukan itu mendatangkan berkat, kalau tidak dilakukan mendatangkan kutuk, mendatangkan kesusahan, mendatangkan masalah. Kalau enggak percaya, bertanyalah kepada orang-orang yang sekarang diusir dari rumah itu. Oleh karena tidak setia kepada pasangannya, sehingga harus meninggalkan rumah karena diusir. Dan akhirnya hidup susah. Ya kan? Saudara-saudara, hidup sekali, belajar taat, sehingga kita bisa mengakhiri hidup dengan senyum dan mengatakan Tuhan baik. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri, ada satu lagu lama. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasan untuk kasih setia? Setia, setialah, setialah sampai mati. Katakan setia, setialah. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Amin. Apakah balasanmu untuk kasih setianya?
Setia-setialah. Amin, amin. Kabar baik buat Anda yang tidak setia nih. Yang lagi nonton, mungkin saudara sedang tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia membaca firman Tuhan. Tidak setia mentaati firman Tuhan. Tidak setia bayar perpuluhan. Tidak setia dengan pasangan. Tidak setia dengan teman. Tidak setia dengan majikan. God is God of a second chance. Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk engkau bertobat. Yang tidak setia sekarang bertobat. Apakah aku tidak setia dengan Tuhan, dengan pasangan? Saudara, ada waktu untuk kita bertobat. Dan saudara mengatakan, Tuhan, aku mau bertobat. Taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Karena kebenaran firman-Mu ya dan amin. Kalau ada di antara kami yang sedang tidak setia kepada pernikahan, tidak setia kepada pasangan, tidak setia kepada Tuhan, tidak setia dengan teman, tidak setia menjalankan firman Tuhan, ampuni kami bertobat, dan kami mau menjadi orang yang setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saya ingin mendengarkan sesuatu dari Bu Yeye, kesaksian apapun juga, silakan Bu Yeye. Apapun juga. Ya, jangan lupa setia bersaksi ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Oke, puji Tuhan. Masih live atau enggak? Ya. Dalam setia ada ketaatan. Setuju enggak? Orang-orang yang taat adalah orang-orang yang setia. Dia setia kepada Tuhan, dia setia kepada siapa yang harus dia setia. Misalnya suami istri, istri suami, dan lain-lain. Setia, taat adalah tidak ada alasan, titik. Itu terjadi sama saya. Setiap kali Pak Paulus mau keluar, mau pelayanan, ke mission trip atau kemana, saya selalu pikir saya nggak mau ikut. Capek, saya nggak suka traveling, tapi saya suka tiba di tempat itu gitu loh. Jadi aneh, nggak mau naik transportasinya, tapi mau tiba-tiba jadi. Ya udah, kalau begitu Tuhan bilang jadi aja jin, toeng gitu langsung sampai di sana. Apalagi kalau ke Amerika atau Amerika paling parah ya, itu paling capek banget. Karena kita nggak ke satu tempat. Kalau kita dari Indonesia ke Amerika turun di LA terus selesai itu enak banget. Turun di LA kemudian kita ke sini, ke kota A, habis kota A kota B, 3 hari pindah, 3 hari pindah, 2 hari pindah. Itu capek ngejar-ngejar pesawat ya kan. Jadi saya bilang, kalau traveling saya selalu bilang saya nggak ikut. Pak Paulus selalu bilang ikut nggak. Lah kalau saya ikut itu berarti dia sudah beli tiket tanpa konfirmasi. Jadi waktu udah mau dekat dia bilang saya udah beli tiket loh. Lah kalau dia sudah bilang beli tiket saya terpaksa harus ikut karena kan mahal tiketnya ya. Jadi saya belajar taat. Sering kali bukan Pak Paulus aja yang kasih tahu, tapi kadang-kadang Tuhan sudah mau jalan tiba-tiba saya bilang saya mau ikut. Saya mau ikut, kayak seperti ada dorongan harus ikut karena ada sesuatu yang akan Tuhan lakukan melalui saya gitu ya. Dalam perjalanan ini pasti ada tujuan. Di dalam ketaatan kita kepada Tuhan kita bisa melihat jiwa. Kita bisa melihat apa yang Tuhan mau dari ketaatan kita. Itu pasti tuh. Jadi kalau saudara mendengarkan suara Tuhan, suruh apa, buat apa, lakukan aja. Lakukan saja, tidak usah belajar atau berusaha untuk mengerti. Kenapa ya saya harus melakukan ini? Kenapa ya saya harus melakukan itu? Enggak perlu. Kemarin Ibu Bethany dari Arizona dia bilang, saya enggak tahu ya dalam perjalanan mau ke airport dia bilang, saya enggak tahu ya hanya satu bahasa, satu kalimat yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah just do it katanya, just do it. Lakukan saja, lakukan saja. Nah saya juga mendapatkan itu, waktu dia sharing tentang lakukan saja justru gak buat dia, padahal dia lagi sharing. Kayaknya di Bali ini Tuhan bicara kepada saya just do it. Itu nempel di otak saya, nempel di hati saya. Saya bilang begini, just do it, ya lakukan saja, lakukan. Ya kita lakukan saja. Jadi apapun di dalam ketaatan itu saya merasa seperti apapun yang dikatakan kepada Tuhan, lakukan saja, jangan coba untuk mengerti. Tetapi saudara ada mujizat, saudara akan mengerti setelah saudara jadi atau saudara pergi, saudara melakukannya, maka kita mengerti.
Tapi waktu Tuhan lagi suruh nggak usah ngerti. Itu apa yang saya lakukan sebagai pemimpin kepada anak-anak, kepada SPPT, kepada staff. Saya bilang kalau dengan saya jangan ngelawan ya. Jangan pakai alasan ya. Kenapa? Karena nggak perlu mengerti saudara sedang melakukan apa. Karena saya tahu bahwa apa yang saya katakan itu ada purpose-nya. Ada tujuannya, nggak sembarangan loh. Nggak sembarangan, itu sebabnya saya bilang kalau orang yang kerja di rumah saya, kemudian dia tidak setia, dia gak akan berhasil di mana-mana. Karena saya tahu purpose, saya tahu tujuan akhir kenapa saudara harus melakukan itu. Itu sama seperti Tuhan. Saya baru mengerti Tuhan itu ternyata kalau nyuruh kita menaruh beban, menaruh perintahnya dalam kita untuk melakukan, kita gak usah takut apalagi Tuhan loh yang melakukannya. Just do it, amin. Jadi selama satu minggu ini, saking pintarnya bahasa Inggris bilang minggu aja minggu, ya. Minggu. Selama satu minggu ini mari kita taruh kalimat itu dalam diri kita. Ketaatan adalah just do it. Amin. Just do it. Lakukan saja, mengerti jangan. Artinya gini, lakukan, enggak usah pakai pikir. Kadang kalau kita mau mengerti banyak sekali pertanyaan. Aduh untuk apa sih ibu nyuruh gini? Aduh ibu ini suruh-suruh terus, aduh gini, aduh Tuhan nih gimana sih maunya apa sih? Saya tuh takut gitu kan, ombak, takut banget, trauma gitu kan. Tapi Tuhan bilang lakukan saja, lakukan. Jadi hari terakhir itu saya bilang Osin, saya paling gak bisa kalau udah janji. Kalau saya janji apapun saya harus tepati. Sepusing apapun, secapek apapun saya harus kerjakan sampai janji itu sudah saya bayar. Kalau enggak saya enggak bisa tidur. Jadi ada 2 janji selama ini. Waktu saya ke Australia saya bilang sama Ibu Tere ini ya, don't worry, I will be with you, I'm the one who will go there, I'm come from Rote. Wah saya semangat sekali, I will ya. Saya bilang saya bakalan nemenin kamu ke sana, saya orangnya yang akan bersama dengan kamu. Oh ya puji Tuhan, syukurlah, dia seneng banget ya dengan anak kecilnya. Dia berharap sekali kalau saya itu bisa ikut, ya kan. Terus yang berikutnya adalah selama 12 tahun anak-anak Rote itu, anak-anak Mercy Indonesia berdoa supaya saya itu bisa menginjakkan kaki saya di Rote. 2 promise ya, ada 2 janji yang ada di dalam saya yang harus saya tepati. Jadi satu malam itu sebelum berangkat, saya nggak berangkat, saya sudah bilang Pak Paulus saya nggak ikut. Pak Paulus berharap banget kalau bisa ikutlah, nggak usah takut lah, takut puteran itu ya. Angin lah, apalah gitu kan. Aduh nggak ada bayangan, saya takut banget, nggak saya nggak mau pergi. Dan yang kedua, banyak hal yang harus saya selesaikan di Bali ya, di kantor. Jadi saya bilang enggak lah, anak-anak masih urus ini, urus itu dan lain sebagainya. Jangan, saya enggak pergi. Saya harus tenang karena saya tahu ada jadwal berikutnya yang juga banyak gitu. Jadwal bulan ini banyak banget tahun ini ya. Jadi saya bilang enggak, saya istirahat dulu deh sambil ngerjain apa yang di dalam. Malam terakhir, saya rasa seperti kapan lagi kamu pergi? Nggak bakalan pergi kalau ini miss, kamu nggak akan pergi selama-lamanya. Waduh, dan ini perginya menebus janji. Kalau kamu cancel hari ini, kamu nggak bakal pergi kapanpun. Waduh bener juga ya, saya bilang nggak tahu itu suara dari mana, pokoknya kita ngobrol-ngobrol ya. Terus malam itu saya pikir-pikir, bener juga. Kalau hari ini saya nggak pergi, besok-besok saya nggak akan pergi. Dan saya berat dengan janji. Besoknya, Osin, cari tiket dong, saya pergi tapi jangan bilang-bilang Bapak, jangan bilang-bilang siapa-siapa, ini kejutan ya. Kenapa kejutan? Karena saya takut saya nggak jadi pergi gitu loh, jadi jangan bilang-bilang. Kemudian Osin cari, bener, Osin bilang tiket sudah ada, semua udah 1 pesawat, iya 1 pesawat. Waduh kayaknya saya mau batal, mau nggak jadi nih. Saya tapi Osin sudah beli tiket. Jadi kelemahan saya adalah kalau sudah beli tiket harus pergi, walaupun perginya gemeter ya. Ya sudah saya pergi, tapi semua pinter ya, semua staff, semua diam nggak kasih tahu Bapak. Malam hari saya beresin koper. Bapak sudah beresin di koper kecil, saya ambil koper besar, dia bilang buat apa? Oh ini buat oleh-oleh, saya bawa kaos-kaos itu buat anak-anak gitu, si Selfie udah siapin semua. Terus saya diam-diam, dia pergi, nggak tahu ada apa, pergi gitu ya. Aduh puji Tuhan dia pergi, oh ada Zoom atau apa di atas. Waduh puji Tuhan kalau bisa lebih lama lagi. Karena saya harus pilih baju saya, tatain di situ ya. Kemudian saya ambil koper kecil, saya tutup baju-baju saya, dia sudah bolak-balik, pulang bolak-balik lihat.
nggak tahu pikirannya dia apa kok sibuk gitu. Dia kan enggak, kamu ikut ya? Enggak, enggak. Sampai di airport, kemudian saya bilang sama si Tere, saya bilang, kamu ikut? Enggak, dia kecewa sekali waktu naik tangga. Kemudian sampai di airport, hey finally you come, you join us. Katanya, pergi ke Rote, enggak saya cuma nganter aja sampai itu Bapak belum tahu saya pergi tuh. Ya sampai di airport, sampai akhirnya, loh kok kamu ikut masuk? Orang aku juga pergi, tiketnya sudah ada. Dia tanya, dia panik ya, biasa yang ngurus tiket kan Pak Paulus. Dia panik sekali, tiket sudah ada, belum. Beres gitu kan. Akhirnya sampai check in semua baru dia yakin, oh ibu ikut. Puji Tuhan. Saudara, ini yang saya belajar dari khotbah tadi. Khotbah tadi benar-benar menjadi pewahyuan, jadi pengertian. Makanya saya bilang, jangan pernah mau mengerti waktu Tuhan bilang pergi atau Tuhan perintah sesuatu. Just do it. Oh gak punya uang, just do it. Oh gak punya ini, just do it. Amin. Semua bilang just do it. Amin. Obedience means just do it. Ketaatan berarti saudara lakukan saja apa yang Tuhan mau. Itu salah satu keberhasilan saya selama bertahun-tahun melayani di Mercy Indonesia. Just do it, gak peduli. Tahu Bapak Paulus benar ya, just do it, walaupun saya nggak ngerti apa-apa, just do it. Jadi orang-orang yang peka gitu loh. Kemudian sampai di Rote, saya di boat itu ya, di fast boat ya, perahu cepat itu si Dedi baru percaya, Mami datang. Terus dia bilang, Mami kami sudah 12 tahun menunggu, akhirnya ini perdana Mami menginjakkan kaki di Rote. Saya nangis, saya balas Dedi nangis. Saya bilang, iya Dedi puji Tuhan, saya gak bisa ngomong apa-apa, cuma nangis saja. Terus udah gitu, si Tere juga senang banget, saya bawa dia, memang dia perlu dibimbing, perlu ada perempuan, kalau enggak waduh setengah mati juga, bawa anak kecilnya itu. Waduh, jadi Tere ini kan punya sakit gula, dia pakai alat, kemudian susah makannya, sedikit aja itu kesian gitu, jadi harus ada perhatian khusus. Apalagi anaknya gak pernah makan gitu kan, jadi puji Tuhan saya ada mendampingi mereka. Tapi yang terlebih istimewa waktu saya sampai di sana, kemudian saya lihat semua, waktu pulang di pesawat saya nangis lagi. Bukan saya gak mau pulang, tapi saya merasa saya sudah do it. Saya sudah melakukannya, saya sudah taat kepada Tuhan. Wow, saya bersyukur karena saya taat kepada Tuhan, saya pergi. Di sana ada dua hal. Saudara-saudara seperti yang Pak Paulus katakan, anak-anak panti Rote amazing. Mereka saya lihat semua mereka dari 10 mereka tambah 2 anaknya pengasuh, anaknya Pak Dedi dan Ibu Nona. Saudara yang 10 ini, mereka masih kecil-kecil jadi enggak masalah. Yang 10 ini, saudara saya melihat seperti wow masa depan mereka luar biasa. Dan Mercy Indonesia harus menolong mereka. Mercy Indonesia harus menolong mereka. Kenapa? Karena Tuhan sudah perintahkan, Tuhan sudah taruh beban di dalam hati kita. Just do it. Saya harusnya mau bawa mereka semua ke sini. Hampir aja, tapi enggak harus bijaksana juga, harus urus ini, urus itu, tunggu sebentar lagi dan lain sebagainya. Satu-satu mulai bersaksi, saya mulai dengar satu-satu saudara luar biasa. Kesaksian latar belakang mereka, mereka benar-benar orang-orang yang anak-anak yang luar biasa. Dan masing-masing 10 dari mereka semua, mereka akan jadi somebody. Orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya melihat dari nobody, mereka waktu bersaksi mereka nobody at all. Mereka kosong sekali, tapi waktu mereka ada di Panti Asuhan Mercy Indonesia Rote, mereka menjadi somebody. Dan saya mau mendampingi mereka sampai mereka sukses. Kenapa? Karena Tuhan yang taruh. Sok hebat loh dampingin, wah bla bla bla. Iya, just do it. Tuhan yang perintah, Tuhan yang persiapkan, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang atur. Selama ini kita sudah melihat keajaiban Tuhan. Lihat anak-anak yang ada di sini, lihat alumni-alumni. Berapa banyak mereka? Ratusan. From nobody to somebody. Itu yang membuat saya nangis, saudara. Saya bilang wow. Saya selalu kalau ada hal-hal begitu saya linkkan ke diri saya sendiri. Anak-anak itu bersaksi mereka tidak kenal mama papanya, mereka betul-betul anak-anak yatim piatu, anak-anak yang sebetulnya tidak ada harapan. Mereka bilang sama saya, apapun dalam kesaksian mereka, satu-satu itu ya,
Rata-rata mereka saya lihat benar seperti yang mereka saksikan. Kami di sini kami tidak punya apa-apa. Saya bilang sama mereka, kenapa kalian enggak minta? Ya, saya bilang, ini jebol, apa sudah jelek, TV sudah bertahun-tahun rusak, TV jadul, tidak punya rice cooker, tidak punya wajan, tidak punya kipas angin, tidak punya apa, panasnya luar biasa, tapi bersih, rapi sekali rumahnya. Kenapa enggak pernah minta? Kami semua di sini tahu diri. Kami tidak minta karena kami tahu diri, kami belajar mandiri. Luar biasa saudara. Panti asuhan Rote yang luar biasa pertama kali saya datang. Saya bilang kalian capek-capek, kalian begini, minta kami akan kasih. Jadi saya di sana saya belanjain apa saja, saya belanjain, saya minta. Enggak, saya pergi sama Dedi beli kipas angin karena saya udah pengap, gak bisa napas kan panas sekali. Beli kipas angin 2, rice cooker, terus apa-apa mainan anak-anak dan lain sebagainya. Dedi kau perlu apa lagi? Ayo ambil. Tidak mama, sudah cukup. Sampai di rumah saya lihat lagi, ini tidak ada, itu tidak ada. Saya bilang kamu ini tidak mau minta. Kami tahu porsi kami, biarkan kami mandiri. Mereka jualan ayam kampung dan sangat laris. Saya bilang jual es mambo itu, bawa ke sekolah anak-anak, jual. Di sini panas sekali, anak-anak pasti suka makan es buah atau es mambo atau karena ada freezer di sana. Jadi saya bilang Tuhan, yang saya lihat itu memang karena pemimpinnya seperti itu, anak-anaknya seperti itu. Mereka tahu diri, tapi mereka bahagia dengan apa yang mereka punya. Kami tahu diri mama, dengan apa yang kami punya saja kami sudah bersyukur. Wow, luar biasa. Luar biasa. Dan saya lihat masa depan mereka. Seperti khotbah Pak Paulus, Tuhan tidak memakai malaikat Tuhan turun. Tuhan memakai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, manusia untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Di situ saya baru bilang, benar juga nih khotbah ya. Kita yang dipakai Tuhan, kita harus taat. Taat. Kalau saudara tidak diutus ke Rote, apa yang Tuhan bicara buat saudara? Lakukan. Lakukan apa? Ayo mulai hidup dengan taat kepada Tuhan. Taat kepada suara Tuhan setiap hari. Jangan memikirkan dirimu sendiri. Pada saat kita pikir diri kita, Tuhan tidak mikirin kita lagi. You sudah bisa kok mikirin diri lu sendiri. Gitu Tuhan bilang. Tapi mari kita berusaha. Kita mulai memikirkan kebutuhan orang lain. Saudara, Tuhan bicara saya waktu di pesawat, kenapa saya nangis. Pak Paulus suka ganggu kalau lihat saya nangis, dia mesti foto-foto lah apa segala macam. Saya sampai sedih gitu kan. Terus Tuhan bicara begini, seandainya, seperti Yona, saya heran Tuhan selalu kembalikan ke saya gitu loh. Seperti Yona itu kan dibilang, kalau itu anakmu kira-kira bagaimana? Kan waktu itu saya rada-rada jijik ya lihat tumor besar, terus cium-cium gitu kena kayak aduh gimana gitu geli. Waktu Tuhan bilang itu saya diubahkan sama sekali. Tuhan kasih kayak mungkin lebay menurut saya, mikirinnya terlalu lebay sampai saya nangis. Mikirnya saya, kalau mereka pingin apa-apa gitu loh, mintanya ke siapa? Pingin dipeluk, pingin disayang, pingin makan enak gitu loh. Nggak punya pulpen misalnya. Coba bully dia, kalau itu anakmu ada di panti asuhan itu atau ada di mana gitu ya. Coba anaknya Bu Rina Yuda jatuh, kita langsung lari, operasi, lari, ditolong. Tapi anak-anak ini kemana gitu loh. Itu yang buat saya nangis. Mereka nggak punya orang tua, mereka nggak punya orang yang betul-betul mereka percaya untuk berbagi gitu loh. Ya kan? Jadi saya bilang Tuhan, tolong saya untuk taat, tolong saya untuk setia, tolong saya untuk bisa menolong mereka. Saya bilang Pak Paulus, kita kembali. Dia bilang kenapa kamu nangis gitu kan? Saya bilang kita kembali ke comfort zone kita. Saya kembali ke situasi yang semua serba ada, enak, gampang mintanya. Saya mau apa aja ada di sini. Tapi di Rote ya saudara, nggak ada apa-apa. Bu Devi tahu ya. Yang ada cuma tuak manis dan gula air. Saya kemana-mana disuguhin gula air, gula lempeng gitu ya.
Makan coklat itu ya gantinya gula lempeng. Enak sih, cuma saya berpikir nih anak-anak saya masa depannya gimana kalau cuma tahu tuak air dan gula lempeng ini ya. Jadi saya bilang, Tuhan, hidup life changing ya. Setiap hari kita harus berubah, harus merubah hidup kita karena kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada kita. Mau apa saudara sekarang? Yang kecil aja mau apa? Mau beli mie ayam? Mau makan ikan bakar? Mau apa? Mau jalan-jalan ke mall? Di Rote boro-boro mall, nggak ada mall saudara. Saya nggak jajan di sana. Nggak ada. Yang saya beli di Rote selama 5 hari cuma pisang sama gula lempeng. Udah. Nah saudara, marilah kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Hidup kita ini luar biasa sekali. Hidup kita di luar biasa. Bersyukurlah tiap hari. Tidak ada complaining kepada Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara kita luar biasa. Tuhan jaga kita luar biasa. Jangan pernah bilang katakan kepada Tuhan, Tuhan kok begini, Tuhan kenapa begini. Enggak usah. Hidup saudara setiap hari saja sudah bahagia gitu loh. Sudah enggak ada kekurangan. Oh Tuhan aku begini, aku begitu, komplain terus. Jangan pernah komplain. Saudara capek sedikit, it's okay. Memang harus capek. Hidup itu adalah perjuangan. Amin. Ada banyak anak-anak Tuhan di luar sana yang betul-betul berjuang. Jadi mari kita bersama-sama. Kalau saudara hanya bisa berdoa, berdoalah. Jadilah pendoa-pendoa yang setia. Kalau saudara tidak bisa beri apa-apa, ya tidak apa-apa. Yang penting saudara melakukan apa saja yang menurut sesuai apa yang Tuhan katakan. Amin. Setia dan taat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri sekali lagi, kita berdoa buat hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. 2 hal, yang pertama panti asuhan, yang kedua ada Yusuf. Ada Yusuf di sana yang membutuhkan uluran tangan. Doa kita. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Mari bulit. Kita nyanyikan pujian ini, saudara mari saya mau kita di-refresh lagi. Disegarkan kembali bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang perlu mendengar suara Tuhan setiap hari. Selamanya. Terima kasih Tuhan. Meskipun badai Silih berganti dalam hidupku. Ku mau cinta ku Yesus. tetap cinta Haleluya, Yesus haleluya. Mari saudara-saudara kita datang kepada Tuhan. Ya Abba, Rasakan jamahan Tuhan memperbaharui hidupmu. ini aku Kalau selama ini saudara kita kurang bersyukur kepada Tuhan, layak naikkan syukurmu kepada Tuhan pagi ini. Minta Tuhan menjamah hatimu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, Haleluya, haleluya, haleluya. pakailah sesuai dengan Terima kasih Tuhan. rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus dalam segala selamanya. keadaan Tuhan. Apapun yang aku lakukan, apapun yang Ku kau mau alami, cinta Tuhan, biarlah kami tetap setia selamanya. kepadamu. Haleluya. Meskipun badai Haleluya. Terima kasih buat penjagaanmu Tuhan. Perlindunganmu ku Yesus. tetap cinta. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan atas hidup dan keluarga kami. Ya Aba, ya Bapa. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Nyanyikan lagu ini sebagai doamu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Jamah kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Abba, Haleluya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan.
Serahkan segala ketakutanmu kepada Tuhan. Serahkan semua masa depanmu, anak-anakmu kepada Tuhan. Serahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Layakan sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Pakailah aku Tuhan sesuai dengan rencanamu. Pakailah Terima sesuai kasih banyak dengan Tuhan. rencanamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat firman-Mu pagi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau baik. Engkau yang melayani kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memberkati kami. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Hari ini kami melihat keajaiban Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang tidak menentu. Ada banyak jiwa-jiwa yang hari ini sedang stres. Ada banyak jiwa yang hari ini desperate Tuhan. Jalan buntu, mereka tidak tahu harus melakukan apa. Tuhan, Engkau menjamah mereka hari ini Tuhan. Aku serahkan suami istri ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau melihat kerinduan mereka. Tuhan, pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih kalau Engkau sudah memberikan nama-nama ini, jiwa-jiwa ini kepada kami Bapa. Biarlah kami terus menolong bersama dengan Engkau. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih kekuatan ekstra, otoritas Allah, hikmat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini kami melakukan pekerjaan di mana Tuhan akan menyertai, memberikan ide-ide yang baru, bekerja dengan bahagia Tuhan. Oleh karena Engkau Tuhan menyertai kami. Terima kasih, cukupkan segala keperluan kami sepanjang hari ini. Orang-orang yang kami cintai, Tuhan memberkati. Saudara kami, sanak saudara maupun tetangga kami, orang-orang yang keluar masuk kantor ini, tamu-tamu kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau memberkati mereka semua. Jauhkan kami dari mara bahaya dan kecelakaan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus setiap hari. Terima kasih Bapa. Apapun yang kami lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dan di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami, kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.